Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel Family Memanggi. Untuk kali ini saya akan membagikan resep cara membuat nasi kebuli ayam. Ya, nasi kebuli ayam ini adalah asal dari Arab sana ya, tapi sudah dimodifikasikan dengan lidahnya orang Indonesia. Ini saya mendapatkan bumbu resepnya dari guru saya. Ya, jadi nanti dari bumbu kebuli ini akan membuat kita menggoyang lidah teman-teman. Jadi wangi, kaya akan rempah, wangi rasanya. Karena saya pakai tambahan minyak samin. Ini teman-teman ya, minyak saminnya. Nah, minyak nabati padat. Nah, jadi saya hanya memakai kira-kira 3 sendok makan, 2 kali ya. 3 sendok makan untuk olesan nasi, 3 sendok makan untuk olesan pas numis bumbu. Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video selengkapnya di bawah ini ya. Jangan di skip teman-teman, agar teman-teman tidak salah paham dalam cara penerimaan ilmu dari nasi kebuli ini. Yuk, mari kita tonton, check it out. Nah, ini adalah resep-resepnya teman-teman. Nah, ini adalah bahan-bahannya semuanya ya. Nah, ini ya, ini ayamnya saya memakai 750 gram. Saya akan memakai acar entarnya. Saya pakai minyak samin juga untuk sebagai petumisannya, minyaknya ya. Minyaknya saya ganti minyak samin. Ini adalah ciri khas untuk nasi kebuli. Ini santannya, ini nanasnya ya, untuk sambal acar. Untuk tahu cara pembuatannya, mari lihat video selengkapnya, check it out. Langkah pertama, ini adalah 2 sendok makan ketumbar bubuk ya. Kemudian masukkan 1 sendok makan jintan, kita sangrai setengah buah pala ya, sangrai 1 batang kayu manis. Ini ada kapulaga sebanyak 12 buah, kita sangrai ya teman-teman. Kemudian siapkan penggorengan ya. Kemudian masukkan 3 sendok minyak samin ya. Ini baru 1 sendok. Masukkan sampai 3 sendok minyak samin. Jadi teman-teman, penggunaan minyak samin ini jangan di skip ya. Ini adalah ciri khas untuk bikin nasi kebuli ya, nasi ayam kebuli. Panaskan minyak, kemudian tumis bumbu, kemudian tumis bawang putih ya. Saya pakai sebonggol bawang putih. Masukkan bawang bombay, saya pakai 1 buah bawang bombay. Tumis ya sampai harum. Lalu masukkan bawang merah cincang ya. Saya sudah cincang tadi. Saya pakai 5 buah bawang merah. Kemudian aduk sehingga harum. Setelah layu, masukkan 3 buah tomat yang sudah saya iris. Kemudian aduk kembali. Harumnya ya. Setelah itu masukkan bumbu cemplung ya teman-teman. Ini ada 4 lembar daun salam. Masuk, aduk kembali ya. Kemudian jahe ya, yang sudah digeprek, saya pakai 2 ruas jari. Aduk. Lalu masukkan daun pandan yang sudah diikat simpul ya. Masukkan 5 buah cabai hijau besar ya. Tambahkan 5 lembar daun jeruk yang sudah saya buang tulangnya. Kemudian aduk kembali. Wangi teman-teman, inilah bahan bumbu tumisan untuk nasi kebuli. Tambahkan kapulaga sekitar 8 buah teman-teman. Aduk kembali. Kemudian tambahkan 4 buah bunga lawang ya. Tambahkan 8 buah cengkeh. Baru masukin bumbu yang sudah disangrai tadi teman-teman. Nah, ini sudah halus ya. Kemudian tumis kembali, aduk kembali. Ini kita tumis selama durasinya 8 menit ya teman-teman. Aduk sampai harum. Setelah tanak bumbunya, kita masukkan ayam ya, yang sebanyak 7,5 ons tadi. Saya pakai
yang paha ya, sengaja biar cantik. Nah, kemudian aduk kembali. Kemudian masukkan 1 sendok makan kaldu bubuk sapi. Masukkan 1 sendok makan garam halus, tambah setengah sendok makan lagi. Ini setengah sendok makannya garam halus. Garam halus sengaja teman-teman, nanti kan akan disiram kuah tuh, kuah untuk nasi kebulinya ya. Harum loh. Ciri khas bumbu kebuli seperti ini ya, banyak rempah-rempahnya, kaya akan rempah. Kemudian tambahkan setengah sendok kunyit bubuk ya, biar cantik warnanya. Masukkan setengah sendok makan gula pasir. Masukkan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian masukkan air santan ya, 1,5 liter. Teman-teman ya, kita masak kuah bumbu kebuli ini ya sampai mendidih. Ini sudah mendidih teman-teman. Tinggal kita angkat ayamnya, kemudian ayamnya kita goreng ya. Sisihkan. Teman-teman ya, santannya, air kuah kaldunya udah saya ambil tadi ada 1,5 liter ya. Udah saya saring. Ini ayamnya sudah saya ambil ya. Ini bumbu-bumbunya tadi udah saya saring. Nah, tinggal kita memasak berasnya dulu, nasi kebulinya. Kemudian kita panaskan kukusannya ya. Kalau sudah panas seperti ini, masukkan beras ya, yang 1 kilo tadi teman-teman ya. Nah, terus masak seperti ini ya. Berasnya tadi sudah saya cuci bersih teman-teman. Dikukus ini selama antara 10 sampai 15 menit. Kita tutup ya. Sambil menunggu berasnya masak ya, setengah matang, kita tuangkan dulu kuah kaldunya yang 1 liter ini. Nah, kita tuangkan. Ini kita tambah lagi setengah liter lagi, jadi totalnya 1,5 liter teman-teman. Nah, ini kita masak teman-teman. Ini sudah mendidih ya kuah air kaldu buat nasi kebulinya. Kemudian kita masukkan berasnya. Ini teman-teman ya, saya sudah masukkan beras tadi yang sudah kita masak setengah matang. Ini kita masak kembali ya dengan api kecil saja, kecil cenderung sedang. Ini kita masak terus ya, jangan sampai nggak diaduk, aduk terus. Ini teman-teman ya, airnya sudah mulai menyusut ya. Ini dimasak cukup sampai 5 menit saja ya teman-teman. Tuh, jangan sampai lupa diaduk sampai ke bawah-bawah nih. Ini sudah menyusut airnya teman-teman, kita tinggal pindahkan ke kukusan. Kukusannya sudah dipanaskan juga. Selanjutnya saya udah panaskan kukusan nasi ini. Kita akan masak nasi kebuli ini sampai 40 menit. Ya, biar lebih harum dan tahan lama. Masukkan daun pandan nih teman-teman, nih bisa diikat simpul. Ini fungsinya biar harum dan juga untuk tahan lama. Tutup dulu teman-teman, kita tunggu sampai 40 menit sampai nasinya masak. Ini nasi kebulinya sudah masak ya, baru 20 menit teman-teman. Saya mau masukkan kismis dulu ya. Nah, saya ada kismis 50 gram, saya masukkan di tengah-tengah nih ya. Nah, ini adalah ciri khas nasi kebuli ya, pakai kismis. Nah, terus kita tutup seperti ini. Kemudian saya masukkan cabai hijau ya, kira-kira 10 buah ya. Nah, ini ya. Kemudian kita masak kembali 20 menit lagi. Ini teman-teman ya, sudah masak nasi kebuli kita, tinggal kita sisihkan ya. Cabai hijau kita sisihkan dan kismisnya kita sisihkan. Kita dapat aromanya, kita mau ambil aromanya saja ya. Wangi loh teman-teman, mantap, jadi lapar. Ini teman-teman, tuh udah masak kan nasinya, wangi loh, wow. Teman-teman ya, selagi nasinya panas, saya masukkan minyak samin ya, 3 sendok makan. Nanti saya tambah lagi.
teman-teman ya, sudah saya tambah, mumpung lagi panas nasinya. Saya aduk ke sini ya, biar menambah gurih minyak samin nasi kebuli kita. Ini adalah ciri khas nasi kebuli ya. Jadi kalau bisa ya, minyak samin ini jangan di skip ya teman-teman. Tidak bisa diganti dengan mentega atau minyak sayur ya. Tapi kalau memang betul-betul nggak ada minyak saminnya ya, ya nggak apa-apa, pakai mentega biasa. Tapi ya itu rasanya kurang mantap teman-teman. Saya pakai minyak samin tadi harganya itu sekitar 16.000 ya. Nih, saya pakai ini sesaset ini ya, harganya 16.000, 200 gram nih. Tuh 200 gram tuh. Aduk terus ya, biar merata sampai ke bawah-bawah. Wangi teman-teman, nasi kebuli kita. Tuh. Wow, mumpung lagi panas ya, kita aduk terus. Nih, cabai hijau ini sebagai untuk lalap bisa juga teman-teman. Mantap teman-teman. Selagi panas ya, selagi hangat, saya mau tambahkan setengah sendok makan garam halus. Karena dia karena sudah dimasak ya, jadi garam itu agak berkurang, nasinya belum terasa gurih kalau menurut saya sih. Tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk sapi ya, rasa sapi, kemudian diaduk sampai rata. Teman-teman ya, saya akan menyiapkan kotak box ya, udah saya alasin dengan daun pisang. Kemudian saya akan membungkuskan nasi dalam daun pisang tadi. Pertama-tama kita siapkan daun pisang selembar nih ya, sebesar nih. Kemudian saya cetak nasi dengan mangkok yang ini ya. Lalu saya cetak ya. Nah, itu teman-teman. Ini teman-teman ya, kita lipat seperti ini ya. Terus, kemudian kita bungkus seperti ini teman-teman. Tuh, lakukan sebelah sisinya lagi. Begini teman-teman, hasilnya cantik ya. Ini teman-teman ya, udah saya letakkan di ke kotak box. Kemudian saya masukkan daun selada ya. Kemudian letakkan ayam goreng yang sudah saya goreng tadi ya, dengan bumbu kebuli tadi. Kemudian saya masukkan acar ya teman-teman ya. Nih. Adapun resep acar ini nanti saya tulis di deskripsi box ya. Ini adalah sambal kebuli teman-teman ya. Ada juga resepnya di deskripsi box, nanti saya tulis. Biar lebih cantik, kita taburi dengan bawang goreng nasi kebuli teman-teman ya. Tuh. Cara teman-teman, ini hasilnya nasi kebuli kita sudah jadi. Ini adalah ide jualan ya untuk persiapan kurban ya teman-teman. Bisa juga diganti daging ayamnya dengan daging kurban. Nasi kebulinya bisa dicoba, buktikan saja, wangi rasanya. Karena saya pakai minyak samin dan bumbu rempah yang kaya akan rempah. Ini untuk ide jualan teman-teman. Ini perkiraan harga bisa dijual 20.000 ya teman-teman ya. Nanti saya tulis estimasi perkiraan modalnya di deskripsi box. Silakan teman-teman cek. Sekian dulu teman-teman video dari saya ya. Apabila teman-teman suka dengan video saya, monggo di like, komen, share, dan subscribe. Next video selanjutnya teman-teman, apabila saya membuat video terbaru, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini teman-teman, saya akan mencoba ya nasi kebuli ya. Saya baru pertama kali coba loh, alhamdulillah berhasil. Nih, suapan pertama teman-teman. Enak teman-teman, mantap, terasa
segar acara teman-teman, karena pakai nanas ya, cabai rawit, timun dan wortel. Nih, ini saya ada kismis ya. Ini kismis ini adalah menambah cita rasa manis, gurih, dapat teman-teman. Tuh, ditambah dengan cabai hijaunya. Wih, mantap teman-teman. Yuk. Ini adalah ciri khas kebuli ya, pakai cabai hijau dan kismis. Masya Allah teman-teman, enak banget teman, rasa-rasanya ya. Pengen nambah terus, pengen ngabisin terus nih nasi yang kebuli ini teman-teman. Coba teman-teman, recommended banget untuk makanan ya buat pas hari raya kurban besok ya. Ini bisa diganti ayamnya dengan daging sapi ya, atau daging kambing. Yuk silakan di like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.